Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Satyaku ku dharmakan, dharmaku ku baktikan. Bagaimana adik-adik kabarnya hari ini? Apakah di situasi saat ini adik-adik tetap menjaga kesehatan dan tetap selalu semangat ya dalam belajar? Serta jangan lupa terapkan terus ya protokol kesehatan. Dan semoga mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita ya. Baiklah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah adik-adik, sebelum kakak menjelaskan materi pada hari ini, ada baiknya kakak perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak Mira Wulandari. Kakak dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Patah Palembang. Nah, di sini kakak akan menjelaskan dua materi ya. Satu materi siaga dan satu materinya penggalang. Nah, untuk siaga kakak akan menjelaskan mengenai kode kehormatan pramuka Dwi Satya dan Dwi Dharma, dan untuk penggalang kakak akan menjelaskan mengenai penggalang SKU nomor 3. Di sini kakak akan menjelaskan kepada adik-adik semua mengenai kode kehormatan pramuka Dwi Satya dan Dwi Dharma, di mana kita akan belajar bunyi dari Dwi Satya dan Dwi Dharma Pramuka Siaga. Selain itu juga kita akan mempelajari isi dari Tri Satya dan Dasa Dharma Pramuka. Nah, baiklah langsung saja kode kehormatan pramuka. Di mana kode kehormatan pramuka di Pramuka Siaga yaitu terbagi atas dua macam, yaitu Dwi Dharma dan Dwi Satya. Kode kehormatan siaga ini diikuti oleh anggota pramuka yang berusia 7-10 tahun. Nah, pramuka siaga juga terbagi atas 3, yaitu yang pertama pramuka siaga mula, yang kedua pramuka siaga tata, dan yang ketiga pramuka siaga bantu. Di dalam gerakan pramuka tentu ada kode kehormatan, di mana kode kehormatan ini terbagi atas tingkatan. Yang pertama tingkat siaga, yang kedua tingkat penggalang, yang ketiga tingkat penegak, dan yang keempat tingkat pandega. Di mana pada kode kehormatan pramuka siaga terdiri atas janji yaitu satya, dan ketentuan moral yang disebut dharma kehormatan pramuka yang disesuaikan golongan usia dan perkembangan rohani. Jadi di dalam kode kehormatan pramuka siaga terdiri dari Dwi Satya dan Dwi Dharma. Baik, kita akan mempelajari apa itu Dwi Satya dan Dwi Dharma. Bunyi dari Dwi Satya. Demi kehormatan, aku berjanji dan bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban kepada Tuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepada aturan-aturan keluarga. Kedua, menjalankan setiap perbuatan kebaikan setiap hari. Di dalam aturan rumah tangga, setiap pramuka dinyatakan sebagai berikut. 1. Diucapkan oleh seluruh calon anggota atau calon pengurus dari gerakan pramuka pada waktu pelantikan atau pengurus pramuka. Kedua, digunakan sebagai pengikat diri demi kehormatan untuk diamalkan. Yang ketiga, sebagai pengembangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik sebagai individu maupun sebagai anggota pramuka. Selanjutnya, kita akan melafazkan bunyi dari Dwi Dharma. Bunyinya adalah 1. Siaga itu patuh pada ayah dan ibu. 2. Siaga itu berani dan tidak putus asa. Baiklah, selanjutnya kakak akan menjelaskan materi mengenai Tri Satya dan Dasa Dharma beserta contoh pengamalannya. Tri Satya adalah janji yang dinyatakan oleh setiap anggota pramuka atau anggota gerakan pramuka pada saat pelaksanaan kegiatan pramuka.
Tri artinya tiga, yang berarti satya yang berarti janji. Jadi dapat disimpulkan atau diartikan Tri Satya adalah tiga janji yang diucapkan oleh anggota pramuka yang harus dijalankan oleh setiap anggota gerakan pramuka. Adapun isi dari Tri Satya, gerakan pramuka, yang mana isinya yaitu aku berjanji bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku kepada Tuhan, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan membangun masyarakat. Dan yang ketiga, menempati dasar dharma. Contoh pengamalan dari isi Satya Pramuka yaitu seperti beribadah sesuai keyakinan kita masing-masing. Yang kedua yaitu berdoa sebelum melakukan kegiatan. Contohnya yaitu makan. Sebelum makan kita harus berdoa. Yang ketiga, ikut serta dalam melaksanakan atau memperingati kemerdekaan Republik Indonesia atau upacara 17 Agustus. Selanjutnya, kita akan membahas isi dari dasar Dharma Pramuka. Nah, di sini kakak mau tanya, apakah adik-adik semua sudah hafal apa bunyinya dari dasar Dharma Pramuka? Oke, baiklah. Kalau adik-adik semua belum hafal, di sini kakak akan menjelaskan ya isi dasar Dharma Pramuka. Nah, dasar Dharma Pramuka ada 10 yang harus diucapkan. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir atau yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Baiklah adik-adik, itulah penjelasan mengenai kode kehormatan Pramuka, Dwi Satya, dan Dwi Dharma. Untuk sejauh ini, apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Oke, baiklah ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kakak akan membahas materi selanjutnya, yaitu materi penggalang ya. Di mana materinya ini berjudul SKU Penggalang nomor 3. Nah, langsung saja simak ya penjelasan kakak yang selanjutnya ini. Baiklah adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan mengenai SKU Penggalang nomor 3. Manfaat pembelajaran kali ini, adik-adik semua akan dapat mengetahui agama-agama apa saja yang ada di Indonesia ya. Di sini kakak akan menjelaskan apa saja macam-macam agama yang ada di Indonesia beserta tempat ibadahnya. Sebelum kakak menjelaskan macam-macam agama yang ada di Indonesia, kakak mohon untuk kalian tonton atau mendengarkan video musik selanjut ini ya. Ada 6 macam agama di negeriku tercinta, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Katolik. Ragam tempat ibadahnya indah
Nah, adik-adik, gimana? Kalian sudah nonton kan video musiknya? Nah, pasti kalian sudah mengetahui macam-macam dari agama yang ada di Indonesia. Nah, ayo, ada berapa macam agama yang ada di Indonesia? Iya, betul. Agama yang ada di Indonesia ada 6 macam. Ayo, siapa yang bisa menyebutkannya? Yang pertama, iya betul. Yang pertama, agama Islam. Agama Islam memiliki lambang bulan sabit dan bintang. Nah, agama Islam ini tempat ibadahnya di masjid. Lalu yang kedua dan yang ketiga, Kristen dan Katolik. Nah, ada yang tahu di mana tempat ibadahnya? Iya betul, agama Kristen dan Katolik tempat ibadahnya yaitu di gereja. Lalu yang keempat, Hindu. Nah, Hindu ini tempat ibadahnya di pura. Nah, kemudian yang kelima, iya betul, yang kelima Buddha. Nah, Buddha ini tempat ibadahnya di vihara ya. Nah, yang terakhir yaitu keenam. Keenam ini agama Konghucu. Nah, kalian tahu belum Konghucu ini tempat ibadahnya di mana? Iya betul, Konghucu tempat ibadahnya di Kelenteng. Nah, adik-adik, semoga kalian dapat memahami ya macam-macam agama yang ada di Indonesia saat ini. Untuk sejauh ini, apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Oke, baiklah. Kakak harap sudah mengerti dan paham ya. Sebelum itu, untuk tugas kalian minggu depan, kakak harap kalian catat apa yang kakak jelaskan pada hari ini ya. Kemudian dikumpulkan minggu depan. Oke, baiklah. Sebelum kakak menutup materi atau pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, apabila kakak ada salah kata, kakak mohon maaf ya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan.